Jadi ulama yang benar adalah ulama yang betul-betul menjaga, berpegang teguh nilai-nilai agama, bukan ulama yang menjual agama. Ulama yang menjaga harga diri. Maka tatkala agama kita jaga, Al-Quran kita jaga, hadis kita jaga, ijma' para sahabat kita jaga, kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergiur dengan jabatan, tidak tergiur dengan kekuasaan, tidak tergiur dengan kemewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan segala puja dan puji. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan keselamatan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang kami muliakan, saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan ini, dan juga kepada para pendengar yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ciri-ciri ulama pewaris Nabi. Kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama itu adalah anbiya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang kami muliakan. Arti ulama adalah orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dan juga orang yang mengamalkan ilmunya. Ulama itu adalah jamak dari kata alim, yang maksudnya adalah orang yang mengerti, orang yang memahami sesuatu dengan tuntas, dengan jelas, tidak ragu-ragu dan tidak remang-remang. Apa semua ulama menjadi pewaris Nabi? Jawabannya tidak. Sebab ada ulama yang tercela, ada ulama yang gerak-geriknya itu enggak bagus, ada ulama itu yang bertentangan dengan warisan Nabi. Seorang ulama itu memiliki ilmu pengetahuan, seorang ulama itu mengamalkan ilmu, seorang ulama itu sikap, akhlak dan perilakunya adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Jadi kalau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dan sahabat, itu ulama suk namanya, itu ulama jahat namanya. Dan biasanya ulama jahat itu kita lihat bahwa perilaku hari-hari adalah seorang penjilat. Dia yang hanya melihat bisa mendatangkan kehidupan dunia. Apa kepentingan dunia yang ingin diraih? Apapun mau dia lakukan. Dia jual akidah, dia jual agama, sehingga terjadi perpecahan di tengah kehidupan masyarakat. Dia keluarkan fatwa-fatwa yang sesat, fatwa-fatwa yang keliru. Ulama yang sesungguhnya adalah ulama yang hari ini mengambil alih tanggung jawab agama sebagai sebuah risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sepeninggal Rasulullah, agama diwarisi oleh para sahabat. Sepeninggal sahabat, ada tabi'un tabi'in, ada ulama-ulama yang beriktimak kepada mereka. Dan inilah tanggung jawab ulama hari ini. Ya, kalau kita lihat ada beberapa ciri ulama pewaris Nabi. Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau meninggalkan warisan pertama Al-Quran. Yang kedua yang beliau tinggalkan adalah sunnah atau hadis. Yang ketiga yang beliau tinggalkan adalah sahabat-sahabat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik. Siapa umat terbaik? Umat yang terbaik yang disebutkan dalam ayat itu adalah sahabat-sahabat yang mulia.
Itulah warisan Rasulullah SAW yang ditinggalkan untuk umat ini. Jadi ulama itu adalah warasatul anbiya. Arti warasatul anbiya adalah pewaris Nabi. Jadi kalau seseorang hari ini mewarisi Al-Quran, yang dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran, yang dia sampaikan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, yang dia sampaikan sesuai dengan ijma' para sahabat, itu adalah ulama. Jadi bukan memusuhi Al-Quran, bukan memusuhi sunnah, bukan memusuhi kebenaran, bukan memusuhi ijma' lalu menebarkan bid'ah di mana-mana, menebarkan khurafat. Semua boleh dengan mencari dalil-dalil yang keliru, dalil-dalil yang salah. Dia putar otak dan mengkutak-katikkan Al-Quran. Itu bukan ulama pewaris Nabi. Itu ulama pengkhianat, ulama sut. Ciri yang kedua ulama pewaris Nabi adalah mereka berprinsip. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Teguh dalam menyampaikan kebenaran dan tidak takut kepada siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atahsauhum. Kenapa takut kepada mereka? Wallahu ahaqqu in kuntum mu'minin. Bukankah Allah yang pantas kamu takuti jika kamu orang yang beriman? Itulah ciri seorang ulama. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin besar, semakin kuat tingkat keimanan yang dia miliki. Semakin mudah untuk menghadapi cobaan dan tantangan. Sebab manakala kebenaran telah kita pegang teguh, itu pasti akan seiring dengan kebenaran yang kita pegang teguh, seiring dengan kebenaran yang kita sampaikan, seiring dengan itu pula akan muncul bermacam fitnah. Kadang-kadang ada tawaran jabatan besar, ada tawaran partai politik besar. Kalau hari ini kita lihat ada tawaran kursi, bermacam tawaran yang ditawarkan. Tetapi seorang ulama akan tetap teguh, bukan dalam arti dia mengharamkan jabatan itu, tapi selama jabatan dapat mengganggu keimanan dan ketaatan kepada Allah, mereka akan meninggalkannya. Kalau kita lihat sejarah dalam perjuangan Rasulullah SAW, Rasulullah juga digoda dengan tahta, Rasulullah digoda dengan wanita, Rasulullah juga digoda dengan harta. Tapi apa kata Rasul? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya pun bulan engkau letakkan di sebelah kananku, matahari di sebelah kiriku, atau sebaliknya, aku tetap menyampaikan yang hak sampai Allah memberikan kemenangan. Itulah ulama. Dan itulah yang dimiliki oleh ulama. Itulah yang harus diwarisi, sikap Nabi yang diperlihatkan dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian yang ketiga, ciri ulama yang benar adalah ulama yang betul-betul menjaga, berpegang teguh nilai-nilai agama, bukan ulama yang menjual agama. Ulama yang menjaga harga diri. Maka tatkala agama kita jaga, Al-Quran kita jaga, hadis kita jaga, ijma' para sahabat kita jaga, kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergiur dengan jabatan, tidak tergiur dengan kekuasaan, tidak tergiur dengan kemewahan. Kadang-kadang seorang ulama sibuk dengan segala macam urusan kemewahan, dengan urusan harta. Tugas sebagai seorang ulama, prinsip-prinsip yang benar, akidah yang lurus, akidah yang jujur, itu tidak lagi dipegang. Itu akan berubah menjadi seorang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semiskin apapun, sesusah apapun, seorang ulama itu akan tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak pernah mengetahui kalau dia itu susah. Dan yang jelas, seorang ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran, seorang ulama yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, seorang ulama yang berpegang teguh kepada kebenaran, yang tetap berpegang pada prinsip yang benar, itu pasti akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Allah akan memberikan jalan keluar manakala kamu berada dalam kesempitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dengan jalan yang tidak diduga-duga. Semakin dekat dengan Allah, sebenarnya akan semakin mudah urusan yang menyangkut dengan dunia. Maka yang diperintahkan kepada kita adalah
taat kepada Allah. Soal apa kamu makan? Soal apa kamu pakai? Soal apa kamu minum? Itu sebenarnya bukan urusan manusia. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hari ini kita salah prioritas. Urusan dunia jauh lebih penting ketimbang urusan agama. Padahal orang yang taat kepada agama, kehidupan dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memburu dunia, belum tentu kehidupan agama itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini, inilah 3 ciri ulama yang benar, ulama pewaris Nabi yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kami akan sampaikan ciri-ciri ulama suk, ulama penjilat, ulama pengkhianat yang harus dijauhi oleh umat. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.